Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Ibu semua yang telah hadir di presentasi saya kali ini. Sebelum masuk ke materi pembahasan, izinkan saya memperkenalkan diri saya terlebih dahulu. Nama saya Kurfatus Sifa, mahasiswa dari Universitas Buana Perjuangan Karawang. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan perusahaan yang saya bangun, yaitu PT Bersih Sejahtera, di mana PT ini bergerak di bidang kebersihan. PT Bersih Sejahtera ini berdiri dengan merek dagang Clean Service, adalah sebuah perusahaan yang bergerak di bidang pembersihan. Perusahaan ini menyediakan berbagai layanan seperti general cleaning, deep cleaning, pembersihan pasca renovasi, layanan khusus, pindah rumah, pembersihan kaca gedung, dan pembersihan pabrik. Perusahaan kami berlokasi di Jalan Kenanga 5, kawasan industri Karawang dengan kode pos 41361. Kantor kami memiliki 2 lantai, di mana lantai bawah itu adalah kantor administrasi, di atas yaitu ruang penyimpanan. Berikut adalah logo perusahaan kami dengan filosofi logo, ikon rumah menggambarkan kedekatan dengan klien. Di samping itu juga memberikan kepercayaan kepada klien bahwa perusahaan kami dapat membersihkan bangunan baik rumah pribadi atau perusahaan. Sedangkan warna biru itu melambangkan ketenangan dan kepercayaan untuk membangun hubungan dengan pelanggan. Berikut struktur dari perusahaan kami. Paling atas adalah RUPS, pemegang saham, lalu dewan komisaris, lalu direksi, lalu ada direktur, lalu manajer-manajer, lalu ada divisi-divisi dari bagian masing-masing. Lalu aspek legal kami terdiri dari modal dasar yaitu 4 miliar, harga saham per lembar yaitu 20 juta dengan 200 lembar saham, lalu modal ditempatkan 1 miliar, lalu modal di store ada 1 miliar. Surat izin lainnya di aspek legal ada surat izin usaha SIUP dengan nomor 87 tahun 2024, surat pengukuhan pengusaha kena pajak atau PKP dengan nomor 13, tanda daftar perusahaan atau TDP nomor 10, surat izin tempat usaha SITU nomor 16, surat izin mendirikan bangunan IMB nomor 82. Lalu pada aspek pasar dan peluang bisnis, kami menghitung beberapa calon konsumen yang dilihat dari lingkungan. Kami menghitung ada 4 calon konsumen yaitu rumah, gedung, perusahaan, dan pemerintahan. Dan kami memilih yang paling besar dengan total hasil perhitungan selama 4 minggu, di mana rumah itu dengan total 88, gedung 30, perusahaan 52, pemerintahan 11. Jadi segmen pasar yang dipilih adalah rumah dan perusahaan dengan rumah total 82 dan perusahaan 52. Ada analisis bauran pemasaran yang terdiri dari produk, price, place, dan promotion. Pada produk ini kami menawarkan pembersihan rutin ataupun spesialis deep cleaning, contohnya seperti pembersihan karpet. Lalu pada kategori price kami menawarkan 2 perbedaan harga. Yang pertama sistem harga per jam yang memungkinkan pelanggan untuk memilih paket pembersihan berdasarkan durasi waktu. Yang kedua ada sistem estimasi biaya yang berdasarkan luas area yang akan dibersihkan. Lalu pada penempatan atau place, perusahaan kami akan ditempatkan di tengah-tengah antara pusat perkotaan dan perusahaan-perusahaan kawasan. Lalu yang terakhir kategori promotion, kami akan melakukan promosi di media sosial, diskon, website profesional, dan membership. Hal yang membuat perusahaan kami optimis semakin maju adalah melihat dari data Asosiasi Perusahaan Cleaning Service Indonesia atau APKalindo, omset pengusaha cleaning service di Indonesia mencapai 60 triliun dan diprediksi meningkat 15% setiap tahunnya. Hal ini mungkin dipicu dari perubahan gaya hidup masyarakat yang semakin sibuk, lalu pembangunan infrastruktur yang semakin berkembang pesat, seperti gedung, perkantoran, hotel, dan pusat perbelanjaan, menciptakan peluang besar bagi perusahaan kami untuk menawarkan layanan. Lalu disusul dengan adanya teknologi yang mendukung, seperti pembersihan otomatis dan Internet of Things yang memungkinkan pemantauan kebersihan melalui sensor. Masuk ke aspek finansial, sesuai tabel yang saya tampilkan, ada investasi dan modal kerja. Investasi ini terdiri dari tanah, gedung, dan investasi kantor. Tanah ini total investasi 150 juta, gedung 450 juta dengan penyusunan 10 tahun, dan nominal 45 juta. Jika di total keseluruhan ada 46.733.600 rupiah.
Lalu pada modal kerja, di sini ada peralatan housekeeping, gaji karyawan, dan biaya lain-lain. Senilai Rp3.774.180.000. Masih dengan aspek finansial, yang pertama adalah pengukuran payback period. Cara pengukurannya, investasi dikurangi kas bersih 1, dikurangi kas bersih 2, dan seterusnya. Pada perusahaan ini kasusnya adalah sisa pengurangan tidak bisa dikurangi dengan proses tahun ketiga, maka dibagi dan dikali 12 bulan, maka hasilnya 2 tahun 7 bulan. Rata-rata industrinya 3 tahun dengan keterangan baik. Yang kedua ada ARR, yaitu singkatan dari Accounting of. Lalu yang kedua ada ARR, yaitu singkatan dari Accounting Rate of Return. ARR ini adalah salah satu metrik yang digunakan untuk mengevaluasi investasi atau sebuah proyek. Pada perusahaan kami, hasil pengukuran ARR adalah 40% dengan rata-rata industri 40%. Maka dari itu keterangan baik. Lalu yang ketiga ada NPV, di mana NPV ini singkatan dari Net Present Value. Ini adalah analisis investasi untuk mengukur nilai sekarang dari arus kas masa depan yang diharapkan oleh suatu perusahaan atau proyek. Dari hasil perhitungan perusahaan kami, hasil NPV-nya adalah 725.726.220 dengan rata-rata 500 juta. Maka dari itu keterangan bernilai baik. Lalu ada PI atau Profitabilitas Index, di mana pengukurannya adalah interpolasi dari bunga yang ia ambil, yaitu 20%, dibagi dengan investment, yaitu 4 miliar, lalu dikali 100%. Dan hasil pengukurannya adalah 1,1 kali, dengan rata-rata perusahaan 1,1 kali, maka keterangan perusahaan kami bernilai baik. Lalu yang terakhir ada IRR, yaitu Internal Rate of Return. Ini digunakan untuk menganalisis atau mengukur tingkat pengembalian suatu investasi. Untuk menentukan IRR biasanya harus menentukan dulu NPV-nya. Di sini kami udah mendapatkan NPV, lalu kami tahap IRR dan hasilnya adalah 20,1% dengan rata-rata industri 24% dengan keterangan cukup baik. Beralih ke aspek manajemen, ada 3 poin yang saya jelaskan, yaitu sarana dan prasarana, lalu peralatan dan perlengkapan yang dibutuhkan, dan kelengkapan administrasi. Untuk sarana dan prasarana ini terdiri dari tanah, gedung, dan investasi kantor. Dengan umur ekonomi, gedung itu 10 tahun, dan investasi kantor 5 tahun. Dan total penyusutannya adalah Rp46.733.600. Lalu poin kedua, peralatan dan perlengkapan yang dibutuhkan dengan terdiri dari peralatan housekeeping yang periode per tahunnya senilai 1 tahun dengan harga per tahun Rp518.580. Lalu beralih ke poin C, kelengkapan administrasi, terdiri dari gaji karyawan dan biaya lain-lain dengan penyusutan periode 1 tahun dengan harga per tahunnya Rp3.255.600.000. Selanjutnya ada pelaksanaan, di mana pelaksanaan ini adalah rangkaian dari aktivitas karyawan. Jadi yang pertama ada penerimaan pesanan layanan, lalu penjadwalan layanan, lalu persiapan alat dan bahan, setelah itu pelaksanaan dan pembersihan, lalu penilaian pelanggan, lalu dokumentasi dan laporan, lalu perawatan alat dan kebersihan peralatan kerja. Setelah melakukan kegiatan pembersihan, itu harus melakukan wajib perawatan alat dan kebersihan. Lalu agar perusahaan tetap berjalan dengan maksimal dan optimal, ada sistem pengawasan, di mana poin 1 pembagian tugas dan penunjukan pengawas, di mana nanti setiap tim akan dikerahkan 1 ketua, lalu penerapan standar kualitas, pencatatan dan evaluasi kinerja ini dilaksanakan rutin, dan inspeksi rutin juga dilaksanakan, pelatihan dan pengembangan juga dilakukan. Yang selanjutnya ada aspek teknis dan operasi. Di sini ada pemilihan lokasi. Pemilihan lokasi kami ini melihat dari beberapa poin,
yaitu metode perbandingan biaya, metode penelitian hasil value, dan metode analisis ekonomi. Pada metode perbandingan biaya ini, kenapa harus di Karawang? Dilihat dari jenis biayanya, ini Karawang menempati posisi yang paling rendah di antara Subang dan Banten. Lalu pada poin metode penelitian hasil value, Karawang ini memiliki nilai yang tinggi dibanding Subang dan Banten. Lalu pada metode analisis ekonomi, melihat dari jenis biaya, Karawang memiliki hasil perhitungan 1.650.000 dengan perumahan baik, biaya lainnya juga baik. Lalu pada aspek teknis dan operasi, di sini ada break-even point dan pemilihan teknologi. Pada BEP per unit dengan hasil 701.144 unit. Lalu BEP rupiah dengan hasil 449.415. Lalu pada pemilihan teknologi, poin pertama yaitu sistem layanan, kami akan menggunakan website profesional dan akan mengoptimalkan aplikasi chatting online seperti WhatsApp untuk memudahkan customer menghubungi kami. Yang kedua, alat pembersihan modern, di mana teknologi sekarang sudah banyak berkembang, apalagi di sektor kebersihan. Lalu yang ketiga, teknologi ramah lingkungan. Kami menggunakan teknologi yang ramah seperti kami menggunakan sabun-sabun yang ramah lingkungan dan lain sebagainya. Lalu yang keempat, pelatihan berbasis teknologi. Kami juga melatih SDM-SDM kami atau karyawan-karyawan kami dengan melewati pelatihan khusus yang berbasis teknologi. Lalu poin kelima, ada review pelanggan. Kami akan mengoptimalkan keluhan-keluhan dan saran-saran dari pelanggan untuk perusahaan kami. Lalu yang keenam, ada promosi. Kami akan mengoptimalkan sosial media seperti Instagram atau iklan atau TikTok untuk mempromosikan layanan kami. Lalu yang terakhir, ada aspek lingkungan hidup. Terdiri dari dua dampak positif dan dampak negatif. Dampak positif kami karena kami bergerak di layanan kebersihan, maka yang pertama ada menjaga kualitas udara, membantu menjaga kesehatan, dan menciptakan lingkungan yang baik. Lalu ada dampak negatif, yaitu yang pertama penggunaan bahan kimia mencemari tanah dan air. Bisa dicegah karena perusahaan kami mengikuti standar dari pemerintahan dan menggunakan teknologi bahan-bahan yang ramah lingkungan. Lalu yang kedua, ada menimbulkan risiko kesehatan bagi pekerja. Ini juga dapat dicegah dengan solusi kami menetapkan standar SOP untuk SDM-SDM kami. Berdasarkan hasil dari penjelasan saya, dapat disimpulkan bahwa PT Bersih Sejahtera dengan merek dagang Clean Service ini merupakan perusahaan yang telah memenuhi berbagai aspek penting seperti aspek legal, pasar, manajemen, finansial, dalam menjalankan usaha kami. Sekian presentasi dari saya. Mohon maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.